50 meter mungkin ya. Itu mesin belum jerit berarti Mas? Apa udah jerit banget? Ya udah lumayan, tapi belum sampai ujung. Udah pakai 5 aja, jadi nggak tak masukin namanya itu. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore. Selamat sore teman-teman. Hari ini ada Pak Eko di acara Mendadak Drag. Ini juga kebetulan tiba-tiba tadi gue ngeliat dia ada di pitnya RRT. Terus makanya gue pikir wah akan ada sedikit obrolan sebenarnya begitu Mas. Tapi gue lihat dulu dari jauh kira-kira udah senggang baru gue samperin. Gini Mas. Ya. Sebelum kita menuju ke hari ini, bagaimana dengan perkembangan motor idola? Kalau motor idola saya nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Sampai itu begitu datang kemarin, ya langsung bawa itu. Iya. Selebihnya nggak tahu. Running apa enggak segala macam? Nggak sama sekali. Sama sekali. Berarti gini Mas, ada kalau saya sempat baca gitu literatur, ada namanya ya muscle memory kalau nggak salah ya. Jadi setiap otot itu punya ingatan bagaimana kayak kalau olahragawan tuh pasti ada Mas. Nah, sampean kan drag nih. Berarti itu nggak hilang tuh memorinya tuh. Masih ada, sisa feelingnya masih ada. Masih ada. Itu gini Mas. Mas kan ini udah pernah ngerasain motor macam-macam. Iya. Dari A sampai Z, Matic segala macam semua juga udah pernah. Itu masuk kategori motor yang cukup kencang atau memang rata-rata? Kalau masalah kencangnya sih kan relatif. Soalnya beberapa kelas kan beda-beda ya. Kalau menurut saya sih kalau di kelasnya di kelasnya itu masih yang kencang, paling kencang. Itu. Kemarin berapa ya top speednya ya? Nggak kelihatan. Kalau top speednya nggak tahu saya. Cuman AVG-nya kelihatan nggak Mas? 11 Mas sampean? Iya 11-0. Bersihnya itu 10 sekian kan? Iya. Kalau kelas RT ada, masalah ya? Ada standing juga. Mungkin harusnya 10 itu. 10-8 bisa lah, 10-8. Segitu harusnya? Harusnya. Mas kok bisa gitu? Apa koreksi dari sampean sendiri? Cara bawa? Nah, kan dari pengalaman yang udah-udahan kalau standing itu minusnya berapa, terus kalau tapi misgear minusnya berapa, itu taruh kata 0101 semua, misalnya standing itu 01, misgear 01, jadi kan bisa dikurangin aja 02, jadi kan 10,8. Emang Mas kemarin misgear? Misgear. Emang? Iya. Di gigi berapa? Gigi 2 ke gigi 3. 2 ke 3? Iya. Pat, itu kan nggak masuk itu. Itu emang Mas buka tutup ya? Harusnya mau buka tutup. 1 ke 2 memang mau kopling, cuman agak ada standing itu aku putus, mau 3 mau putus cuman misgear. Jadi akhirnya kopling semua sampai 5 itu saya nggak pakai gigi 6. Maksud saya sih begini Mas, kalau mungkin Mas ada kesempatan waktu yang lebih lama untuk mencoba merasakan itu, saya rasa sih kebentuk Mas di 10 sekian tuh Mas. Iya, harusnya sampai ke 10 itu. Gini, idealnya Mas, sebagai seorang rider begitu, kalau saya lihat teman-teman yang mungkin junior sampean, itu kan dalam satu hari dia bisa bawa motor-motor, dia sebenarnya di tim A, nanti dia bisa join di tim B, tim C, tim D, itu sih kita nggak masalah sebenarnya. Cuma kalau mau lebih disiplin mungkin ketika ada kesempatan untuk bener-bener ngerasain itu motor, idealnya sebagai seorang rider kayak Mas begini yang udah pengalaman, itu ngembangin motor butuh waktu berapa lama sebenarnya Mas? Dari data yang sudah terbentuk dari mekanik. Kalau berapa lamanya itu tergantung pembalapnya. Kembali lagi ke orangnya ya? Kembali ke orang. Cuman kalau saya itu kan karena saya senang motor, senang mesin dan senang balap kan, yang terutama itu. Jadi saya mungkin agak lebih sedikit lebih paham karakter motor gitu. Jadi waktu motor itu misgear itu harus gimana, kalau motor standing itu nanti memperbaiki timernya itu bagaimana, itu mungkin koreksinya itu saya udah lebih dapat gitu, mungkin seperti itu. Jadi kan kalau sekarang sih mungkin agak berkurang, tapi kalau zaman saya dulu pas balapan itu hampir tiap hari saya ketemu mesin. Tiap hari? Ketemu. Nggak, hanya bongkar, pasti bawa gitu ya Mas? Ngerasain gitu ya maksudnya? Ketemunya itu maksudnya dalam artian? Ketemu itu saya morting, saya saya ngoprek mesin. Jadi kalau kurang kayak gini, ini harus diginiin. Kalau ini kok terlalu gini, ini harus diginiin. Itu kan saya sedikit banyak kan lebih paham lah kayak gitu. Nah, itu buat koreksi saya ke mekanik saya yang waktu saya ikut masih aktif balapan. Koreksi saya ke mekanik biasanya, Mas ini kurang
ini terlalu tinggi kompresinya, oh ini terlalu besar main pilotnya, ini kurang besar. Itu saya koreksinya itu jadi lebih cepat. Apalagi kalau udah ketemu, kalau itu udah klop, nah ini udah pas. Nah, cara bawanya, kalau motor nanti ada gagal bawa itu, contohnya standing atau ngemis itu kan, kalau saya nyebutin gagal bawa kan. Gagal bawa itu lagi. Itu lebih langsung sigap, langsung cepet dapat koreksi. Ya, jadi nggak mangkas waktu lama. Mungkin standing gini nutup gas kan lama nanti. Ya. Gini Mas pernah punya pola sendiri nggak sih bagaimana menciptakan refleks itu tetap bagus? Pasti itu kan refleks tuh semuanya, pasti kan Mas? Enggak sih, kalau pola sih enggak. Enggak ada sama sekali Mas? Kalau di F1 tuh kalau kita lihat kan sekarang pakai bola tenis tuh, mana yang dijatuhin lebih dulu, itu kan mungkin kan salah satu untuk ngerangsang supaya refleks. Itu kalau mungkin kan kalau terapi buat sendiri kan, buat diri sendiri. Kalau saya enggak, ya mungkin ya namanya kayak apa, anak sekolah lah. Karena kalau pengen pintar kan belajar. Nah, bagi saya itu tiap hari saya belajar mesin otomatis dapat nyalanya motor itu jadi karakter. Nah, kalau udah karakter itu nanti kan terus masuk itu kalau tiap hari kan terus lama-lama keisi sendiri, matang sendiri. Mungkin dengan pegang aja ini motor ini terlalu kering gitu bisa ngerasain. Nggak usah ngerasain jalan, mungkin dengan gitu bisa. Dari gas doang Mas, dari gas-gasan doang ya? Iya. Itu bakal di gigi 1, 2, 3, 4 itu udah kebayang gitu maksudnya ya? Udah kebayang nih, ini motor ini bawanya gampang. Ini istilahnya portingannya belum ekstrim. Kalau gas ini ekstrim, berarti butuh RPM agak besar. Nanti ya udah kepegang gitu. Paham Mas. Jadi kalau kita mau naik motornya tim A, tim B, tim C, udah ngerasain gitu, nanti paling enggak ya 60-70% udah paham dulu ini. Saya harus bawa motor ini RPM sekian, nanti overnya harus sekian. Kalau finishingnya sih nanti sambil jalan pat, finishing itu sambil jalan ya. Mas gini, menentukan berarti gini, korekannya beda. Ya. Kebutuhan ada kebutuhan supply bensin misalnya di karbu, pilot jet manager itu juga pasti beda. Itu kan menentukan juga kapan peak power itu terjadi gitu kan Mas. Lah kalau misalkan Mas tuh nggak ngerunning sama sekali, kok ya bisa pas-pasan pas gitu loh maksudnya loh? Ya itu karena feeling. Cuma itu aja ya harapannya berarti ya? Nah, jadi kan dulu itu saya sering ketemu mesin, nyeting, dengerin suara mesin itu kan, jadi suara mesin itu kalau saya bisa kuat gitu, bukan cuman saya bisa cepet gitu, enggak, tapi puas banget gitu. Itu kayak udah masuk banget kayaknya ya, udah masuk ke badan banget kayaknya. Iya. Mas, sorry aku sambil ngerokok ya Mas? Iya nggak. Kalau saya nyeting atau saya balapan gitu, kalau sampai puas gitu saya udah langsung pede. Ya dengan suaranya aja udah tahu ya sebenarnya Mas ya. Oh ini motor karakternya kayak gini nih. Oh ini powernya mungkin yang dihasilkan sekian. Itu udah ada gambaran Mas ya? Iya, ya karena udah terlalu lama. Iya. 20 tahun itu kalau anak udah besar itu. Udah kuliah Mas dulu. Lalu gini Mas pernah nggak pakai apa ya? Kalau di luar negeri gitu mungkin Mas ada alat bantu, misal kayak tachometer yang ada light shifternya gitu? Enggak sama sekali Mas? Sama sekali? Sama sekali. Enggak kepengenan juga waktu itu Mas ya? Atau waktu itu emang trennya belum ada? Atau? Nah, saya punya cerita. Jadi motor itu dipasang itu mikron. Iya. Pasang mikron. Dijoin 3 orang. Saya nggak usah nyebut pembalapnya siapa ya. Jangan Mas. Ini Mas fokus di Masnya aja. Gak usah ngelebar kemana-mana. Ya. Balap senior juga. 3 orang itu. Saya sebelumnya nggak pernah nyeting motor itu juga sama. Terus mekaniknya itu heran malahan. Ini saya itu start dari RPM sekian, si B sekian, si C sekian. Saya itu startnya malah paling rendah RPM-nya. Untuk mau berangkatnya? Startnya itu katakanlah yang lain berapa Mas? 8.000, 9.000? 9.000, saya itu 7.000 malah. 7.000? Lebih turun berarti? Itu kan kebetulan saya ke 1. Oh Mas yang bawa lebih dulu berarti, yang pertama? Saya terakhir. Oh malah terakhir? Malah terakhir itu si A, si B itu yang sering bawa itu
di bawah saya, malah ke 4 apa ke 5 gitu. Pokoknya di bawah saya ke 1 itu waktu itu. Terus mekaniknya itu malah bingung pakai datanya mikronya itu. Soalnya saya itu start RPM paling rendah. Oh, di data logger kelihatan ya Mas ya? Data logger kelihatan kan. Itu RPM-nya masih 14.800 kalau nggak salah. Tapi di 200 meter saya kena limit. Mereka yang dua orang itu nggak ada yang kena. Cuma sampai 14.300, 14,5. Saya itu 14.800 mentok. Ada RPM start saya kecil. Sebentar. Secara bobot Mas lebih berat Mas atau dua? Bobot kan ketimbang waktu itu sama berarti? Iya. Sama. Bobotnya sama berarti ya? Sekitar 130 kan. Itu makanya pada bingung. Kalau bisa ya kita kecil tapi RPM 200 meternya sampai kena. Itu bawahnya gimana? Saya nggak tahu. Saya cuma ngerasain ini harus ngoper. Gini dah. Ini kan udah lama ya ceritanya ya. Boleh dianalisa kah Mas? Apa yang sebenarnya kok Mas bisa sampai ketemu nyenggol limitnya? Analisanya apa Mas? Maksudnya secara teknisnya itu apa? Cara bawa mungkin beda. Cara bawa, cara lepas kopling, cara buka gasnya itu udah beda. Mungkin dia kan start tinggi, cuman kopling itu nahan, gantung. Terlalu lama kan nggak digantung terlalu lama kan sama aja bohong kan. Jadi kan start rendah, tapi koplingnya sama gas itu bareng, jadi lebih nyetor gitu Mas. Iya. Lebih cepat, kelas. Nah, jadi yang saya butuhkan dari over gigi ke over gigi itu tendangan ya Mas, tendangannya ya. Lebih nggak usah torsi, tapi tendangannya lebih kena. Jadi RPM 200 meternya itu langsung kena sampai kena. Kalau pas kan gitu, kalau bawanya pas. Lalu begini Mas, apa yang membuat Mas akhirnya menerima pinangan dari Idola 99 pada akhirnya? Iya, gue bawa deh. Itu yang ngawalin siapa sih Mas? Mas itu mengajukan diri atau dari pihak teman-teman dari Tekno yang menghubungi Mas atau dari ownernya langsung atau gimana sih Mas? Itu awalnya sama Mas Dior. Bos Dior, ya. Itu sama Mas Dior itu habis Lebaran Idul Fitri. Lebaran Idul Fitri kemarin. Tapi kan udah sempet dianan, cuman bukan masalah motor, masalah udah sempet dianan. Terus yang pas hari ketiganya setelah Lebaran itu saya di video call, Mas, ono IDW balap nggak ini? Enggak Mas, aku udah nggak balap ya, satu kelas saja naik motor Idola. Kenapa Mas? Kelas Ninja. Itu Mas bilang bebas. Bentar, aku pikir dulu ya. Belum selesai ngobrol itu udah ngobrolnya langsung sama Kohan. Nah, ya udah sama Mas Dior sama Kohan aja itu ngobrolnya waktu itu. Ini nanti kita tak kabari. Saya belum tahu, memang nggak ada bayangan untuk balapan. Sama sekali memang. Itu nggak ditawarin dulu, Mas Bro, nyoba nyeting yuk gitu nggak ya? Apa langsung udah ketemu di sini aja nanti gitu? Ketemu di sini, udah. Artinya motor tuh udah bungkus deh pokoknya deh. Ya. Secara data udah oke gitu. Saya nggak tahu motornya yang mana kan belum tahu. Sama sekali nggak tahu maksudnya? Sekali. Tahu motornya itu baru harganya. Nyampe terus sampean saya lihat tuh emang tuh. Sampean tuh ke sana tuh emang ke Pedok Tekno tuh. Saya ngeliat tuh ngapain gue ke situ. Udah. Saat coba 2 kali. Nah. 2 kali. Terus start. Cuman kalau di sini kan cuma 1, 2, 3 udah selesai. Belum rasain top speednya. Oke. Setahu saya itu motor memang peruntukannya bisa di 500 meter juga Mas sebenarnya. Bisa. Itu motor itu. Saya masih pakai gigi 5. Itu, hah? Gigi. Oke, pakai gigi 5. Belum sampai 6 itu? Belum. Itu namanya belum masuk? Belum. 6 masuk buat finishin doang ya Mas ya? Enggak pakai 6 sama sekali. Pakai 5. Kalau kemarin teman saya ceritanya malah ngaco lah gitu. Masuk 5, 6 yang nggak masuk. Ternyata giginya kebalik Mas. Legokan-legokannya harus yang ngadep sini. Jadi namanya kayak hilang. Itu intermezzo aja Mas. Hanya sampai di 5. Iya. Itu berarti Mas ngikutin kemampuan itu motor ya? Peak powernya di mana, iya. oper-operannya ya? Itu kan karena
saya kan udah ngelakuin kesalahan 2 kali, standing, tutup, gas lagi, sama miss gear. Jadi itu saya tetap ya istilahnya ngeraba lah, ini enaknya di mana, ngopernya di mana, airball di mana, jangan sampai. Udah saya pas waktu top speed itu finish kan udah kelihatan. Feeling Mas ini berapa meter lagi sih Mas? Apa? Finishnya itu ketika Mas itu kan berarti kan memikir cepat banget ya. Iya. Dalam ini kalau bicara di datanya nih 11 detik tuh Mas tuh harus punya keputusan yang bagus begitu kan. Ini 5 nih gue pantengin aja deh. Kan gitu kan pada akhirnya kan. Paling kurang 50 meter paling gila. Itu mesin belum jerit berarti Mas? Apa udah jerit banget? Ya udah lumayan, tapi belum sampai ujung. Udah pakai 5 aja, jadi nggak tak masukin namanya itu. Saya juga nggak percaya kalau gitu. Bayangan Mas emang ketika finish gue udah ngelakuin kesalahan 2 kali nih. Iya, kan? Bayangan Mas berapa kira-kira time-nya? Atau podium berapa deh? Ya kalau 5 besar sih mungkin, Iya. kan mungkin juara 5 kayak apa 4 ya. Itu waktu saya balik itu juga saya kesel. Karena Karena miss gear itu sama iya. standing itu. Akhirnya ya udah. Nggak tahu. Ngerasanya nggak optimal berarti Mas ya bawanya saat itu ya. Sekali itu bawa kelas itu dan bawa motor itu baru sekali itu juga. Jadi kan PD-nya belum ada PD-nya itu. Iya namanya apa namanya ya namanya langsung di tempat kan tuh hari H langsung kan. Ya mau gimana lagi gitu. Terus gini Mas, yang tadi saya perhatikan Mas datang udah agak sore tadi ya. Nggak tahu Mas sempat ngelihat nggak kalau teman-teman yang dari Thailand itu pada nyeting tadi. Mereka itu rapi sekali Mas. Sangat rapi kalau menurut saya. Saya belum sempat nonton, tapi udah nonton di Instagram. Nah itu rapi Mas. Rapi. Sependapat nggak dengan saya Mas kalau bawahnya rapi banget Mas. Nah yang saya perhatiin Mas itu di ban. Waktu dia nyeting pertama kali setahu saya itu dia pakainya slick Mas. Pengaruhnya seberapa besar sih Mas ban itu Mas? Kalau ban itu paling penting. Soalnya saya juga pernah beberapa tahun yang lalu riset ban juga ampun. Ban beda kompon itu dibawain ban merek sama, kembangan sama, profilnya sama. Materialnya beda berarti? Komponnya beda itu susah. Ada yang maunya agak kempes tapi yang di atas goyang-goyang. Ya karena terlalu. Ya terlalu kempes. Jadi kalau ban saya percaya ngaruh banget. Makan real. Ada lagi begini Mas, setelah dia mungkin melakukan uji coba tadi, lalu banyak diganti dengan merek V-Rubber kalau nggak salah itu yang kalau menurut saya dengar kabar begitu memang dibuatkan khusus ring 17 V-Rubber itu untuk main di mendadak drag. Kalau Mas pernah nggak sih Mas punya komparasi gitu? Gue ban belakang gue ini dengan tekanan sekian, kompon sekian, merek A, merek B ini nih karakternya harus begini lagi. Cara bawa gue itu ngaruh nggak Mas ke cara bawa oper-operan? Saya nggak pernah, saya feeling aja. Dan sekian, ya ini pakai jempol aja, sekian udah pas. Gitu udah cukup Mas? Kalau balapan kita berawal dari ribet dulu, kita harus pakai patokan segini gini itu kalau menurut saya susah. Feeling aja lah kayak balapan baru 1 hari 2 hari aja gini udah aeronya seperti biasa. Seperti apa udah tinggal cobain aja langsung gitu ya? Yang lainnya tinggal pasrah sama dia. Ini terakhir nih Mas, seri 2 gimana? DW? Belum nih, saya belum nemu jawabannya. Enggak Mas kan udah mulai di apa namanya ya? Udah mulai di istilah kata udah mulai dihubungin ya, gitu. Jadi kalau dari kemarin sih udah ditunjuk terus pokoknya harus tapi ya nanti belum tahu lah tinggal nunggu mood. Nunggu mood nih Mas? Ya. Gimana nih Bos Dior? Tapi kan Bos Dior udah maksudnya ada obrolan lebih lanjut kan Mas? Ya, komunikasi terus. Cuman kalau masalah yang balap atau enggaknya sampai sekarang belum. Ya mudah-mudahan nanti deket-deket hari pokoknya. Tinggal nunggu mood aja. Sampai seri 3 Mas sampean Mas. Bos. Dia 11 nih, ya kan? Ya kan? Terus seri 2, 10-9, kan gitu udah rapi. Pas di seri 3 langsung 10-7 gitu. Iya kan tadi kan Mas bilang kan itu sebenarnya kalau mungkin gua rapi bawahnya pas segala macam angkanya bisa turun ke angka 10 gitu Mas. Berapa ya tadi? Iya, tetap harusnya itu bisa. 2 kali ya? 10-7 lah. Itu bisa.
Bisa mas? kalau rapi. Apalagi mungkin kalau udah ganti ban segala macem ban. Saya itu jelek banget kemarin. Makanya saya ada di video itu di dashcamnya itu Iya. saya tetap jengkel. Itu jengkel sendiri. Pakai komis, pakai Tapi ya sudah lah mas, kita lihat aja nanti di seri 2 ya. Mudah-mudahan Mas Eko bawa lagi, nggak tahu tapi ya. semoga. Suun ya mas atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.